untuk gigi penolong dia tidak mau masuk. Jadi ini tadi untuk mobil, masalahnya untuk booster kopling dia posisinya ke atas, dia kena separuh, jadi kegesek mas bro. Untuk baut 14 bautnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita punya kendala mas bro ya, keluhan unit Luhan 260 Ti. Jadi untuk transmisi tipe ZF kendala beda kopling nyeplos atau kosong ya, ambles seperti itu. Jadi untuk gigi penolong dia tidak mau masuk. Jadi ini tadi untuk mobilnya storing mas bro ya. Ini kita cek untuk booster koplingnya mas bro ya. Oke mas bro ya, jadi untuk booster kopling ini bocor untuk sealnya. Jadi ini tadi kendalanya beda kopling nyeplos. Jadi untuk bagian baut ini yang di belakang ya, jadi awal mulanya ini baut mas bro ya, baut bracket yang di belakang ya, ini untuk bautnya. Ini untuk bautnya dia putus di dalam ya, makanya pada waktu beda kopling diinjak otomatis untuk posisi booster kopling dia ke atas. Sama untuk baut di sini, ini untuk baut booster kopling yang di bawah dia sudah patah, jadi posisinya dia ke atas pada waktu beda kopling diinjak, makanya dia terasa kosong atau nyeplos ya. Masalahnya untuk booster kopling dia posisinya ke atas seperti ini tadi, seperti itu. Karena untuk bagian baut bracket putus bagian belakang, sama untuk yang di sini yang di booster kopling dia juga hilang atau putus ya. Makanya untuk posisi booster kopling dia modelnya ke atas seperti ini. Jadi untuk tekanan untuk menekan ini untuk adjusternya dia kurang maksimal, karena posisinya semakin jauh ya. Jadi pada waktu kita injak beda kopling makanya dia terasa kosong atau nyeplos seperti itu. Jadi ini kita las dulu ya, kita lepas untuk bautnya seperti itu. Untuk baut yang patah ini, seumpamanya ini patahnya di dalam, ini masih bisa, kalau ada sisa jeratnya masih bisa kita pakai karena ini sudah rata ya untuk bagian yang patah. Jadi ini harus dikeluarkan untuk bautnya seperti itu. Sama ini untuk sealnya kita ganti nanti untuk seal koplingnya. Ini untuk posisi atau kondisi piston sealnya. Untuk bagian ujung dia sudah aus, masalahnya posisinya ini tadi seperti ini ya, menaik ke atas. Jadi untuk bagian piston sealnya dia kena separuh, jadi kegesek mas bro, kegesek untuk bagian ini, kegesek untuk bagian rumahan piston sealnya ini atau yang di servonya. Jadi kalau lama kelamaan kalau tetap dibiarkan untuk piston seal akan habis, sama untuk bagian sini dia akan aus. Kalau sudah aus mau nggak mau ini diganti booster koplingnya. Masalahnya kalau diganti piston sealnya nanti tetap bocor, masalahnya bagian sini udah aus. Ini belum sempat parah mas bro ya. Masalahnya untuk piston sealnya ini yang aluminium, ada yang besi mas bro ya. Kalau besi kalah ini mas bro, kalau aluminium yang kalah cuma piston sealnya. Jadi ini kelihatan ya dalam untuk piston sealnya. Oke, kita pas dulu ya nih untuk bagian bautnya. Nah, kita carikan bautnya. Jadi ini dratnya drat kasar untuk yang di sini, bautnya kepala baut 14 tapi drat kasar. Oke, kita lepas dulu mas bro ya untuk bautnya. Oke mas bro ya, jadi ini untuk bautnya sudah kita lepas ya untuk yang patah di dalam. Jadi kita las seperti itu, baru kita lepas untuk bautnya. Jadi kita ganti untuk bautnya pakai baut ini ya, untuk baut 14. Untuk bautnya dia drat kasar ya. Untuk bagian sini sama, sini juga seperti itu drat kasar. Jadi karena di sini ini udah bekas digerinda mas bro ya. Jadi nanti kita kasih ring di bawah di belakangnya bracket ini ya. Jadi di belakang bracket ini kita kasih ring 14 supaya dia rata. Kalau tidak rata nanti untuk ini piston sealnya dia akan habis sebelah lagi. Ini kan habis sebelah ya untuk piston sealnya. Masalahnya untuk bagian belakang ini sudah digerinda untuk meratakan ini ya. Tadi untuk melepas untuk baut yang patah di dalam. Oke, ini kita lepas dulu untuk piston sealnya. Jadi ini kita injak ya beda koplingnya sampai keluar untuk piston sealnya. Jadi piston sealnya untuk bagian ujung sudah habis ya. Masalahnya posisinya ini kemarin miring mas bro ya, keangkat untuk bagian koplingnya. Makanya pada waktu kita injak beda kopling dia akan mengenai separuh ya di sini, ketekan. Jadi lama-lama dia akan habis seperti itu. Oke, kita lepas dulu untuk piston sealnya. Jadi nanti kita pasang untuk booster koplingnya ya. Kita pakai baut bekas mas bro ya. Mas bro ya, ini sudah kita lepas untuk piston sealnya. Jadi ini untuk mas bro ya, kondisi piston sealnya, jadi dia ketekan makanya dia habis sebelah untuk piston sealnya. Ini untuk ukurannya 19,8 ya untuk piston sealnya ini. Oke, kita ganti sama yang baru piston sealnya. Jangan lupa kita kasih grease ya, supaya untuk piston untuk sealnya dia tidak cepat aus atau cepat bocor seperti itu. Oke, kita pasang. Oke,
Oke, kita pasang seperti ini ya, baru kita tekan. Pastikan pada waktu pemasangan piston seal, usahakan untuk nepel kita lepas ya, supaya pada waktu kita masukkan sealnya dia lebih ringan, lebih enak seperti itu. Jadi nepelnya ini kita lepas. Oke, kita pasang dulu untuk booster koplingnya. Lanjut nanti kita buang angin Mas Bro ya, baru kita tes untuk gigi perselangnya. Oke Mas Bro ya, ini untuk booster kopling sudah kita pasang. Jadi usahakan pada waktu penyetelan bagian koplingnya ada spelengnya, jangan sampai tidak ada spelengnya Mas Bro ya, supaya untuk kampas kopling dia tidak cepat selip. Untuk bagian bearing jok dia tidak ada tekanan Mas Bro ya, sekitar 5 mili atau 5 grad seperti itu untuk spelengnya. Oke, lanjut kita buang angin. Setelah ini kita tes untuk gigi perselangnya Mas Bro ya. Oke Mas Bro ya, ini tinggal buang angin untuk koplingnya. Pastikan untuk minyak remnya, minyak koplingnya dia keluar lancar seperti itu, baru kita tutup untuk nepelnya. Oke, untuk minyak remnya sudah keluar ya, pastikan tidak ada gelembungnya. Kalau sudah tidak ada gelembungnya baru kita tutup untuk nepelnya Bro ya. Sudah lancar untuk minyak remnya, sudah terganti sama yang baru kita tutup untuk nepelnya. Lanjut kita injak-injak untuk buka koplingnya, untuk kita kocok. Lanjut kita tes untuk gigi perselangnya Bro. Oke Mas Bro ya, untuk angin pastikan di atas 6-7 balok seperti itu, jangan kurang daripada 5 balok ya pada waktu kita mau tes kopling atau rem, biar untuk anginnya dia lebih maksimal ya. Oke, ini kita injak untuk buka koplingnya. Jadi untuk kopling dia sudah mau padat Mas Bro ya. Jadi kalau sudah lancar untuk pada waktu kita buang anginnya, untuk minyak rem atau minyak kopling dia sudah ada gelembungnya, kalau kita injak-injak seperti ini tidak akan lama dia akan padat Mas Bro ya. Nah, baru kita tes untuk gigi perselangnya. Jadi sudah enak untuk gigi perselangnya, untuk gigi kelincinya Bro ya, untuk kura-kuranya. Jadi seperti itu untuk penyebab mobil ini yang bedak koplingnya plos jadi atau kosong. Penyebabnya yaitu untuk baut 14 yang di bracketnya di belakang ya, dia putus, hingga pada waktu kita injak bedak kopling dia posisinya ke atas ya, naik ke atas. Jadi untuk menekan piston seal, menekan untuk bagian tuas adjusternya yang bagian pendorong bearing truk ya, dia kurang maksimal. Nah, jadi untuk kopling dia terasa kayak kosong ya, atau nyeplos seperti itu. Jadi ini tadi kita ganti untuk bautnya karena bautnya patah ya, kita ganti seperti itu. Sama untuk bagian piston sealnya kita ganti sama yang baru. Masalahnya untuk piston sealnya bocor, jadi pada waktu posisi naik dia ketekan ya, jadi habis separuh untuk piston sealnya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.